Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat-nikmat lainnya yang tak bisa saya sebutkan banyaknya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Sania Mali Malika dari kelas 1A. Saya berasal dari Bekasi. Yang saat ini saya adalah mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan suatu materi berupa akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri, baik itu menyangkut jasmani, rohani, dan mencakup cara kita menjaga kesehatan, mengembangkan potensi, hingga memelihara hubungan yang baik dengan diri sendiri. Akhlak yang mulia merupakan indikator kekuatan iman seorang muslim. Bagaimanapun juga, salah satu misi ajaran Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Hadis riwayat Baihaqi. Akhlak terhadap diri sendiri merupakan konsep yang sangat penting dan mendasar. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya peduli pada hubungan kita dengan Allah dan sesama, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Contoh dari akhlak terhadap diri sendiri itu ada pemeliharaan jasmani, pemeliharaan rohani, dan pengembangan karakter. Jadi contoh dari pemeliharaan jasmani itu adalah menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan itu Islam telah menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan tubuh, makan makanan yang halal, berolahraga, serta istirahat yang cukup. Jadi pemeliharaan jasmani itu maksudnya kita memelihara tubuh kita secara fisik, makanan, secara waktu. Yang kedua ada menutup aurat, yaitu dengan menjaga kesopanan dan kehormatan diri untuk menutup aurat. Jadi dengan menutup aurat ini termasuk pemeliharaan jasmani ya, karena pemeliharaan tubuh kita dari hal-hal yang gak baik. Karena menutup aurat itu kan sebagai suatu kewajiban seorang muslim dan untuk menjaga kita dari mudarat-mudarat. Yang kedua, kita masuk ke pemeliharaan rohani. Di pemeliharaan rohani ini kita ada beribadah ya, melaksanakan ibadah wajib dan sunnah secara konsisten untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh beribadah itu kayak ya sholat 5 waktu, puasa sunnah, puasa wajib, puasa Ramadan, sholat Jumat, itu termasuk dari pemeliharaan jasmani. Karena pemeliharaan jasmani itu kenapa pemeliharaan jasmani itu termasuk kenapa pemeliharaan rohani itu termasuk kepada akhlak terhadap diri sendiri, karena ini menjaga hati kita untuk selalu dekat dengan Allah. Jadi kayak hablum minallahnya gitu. Terus yang kedua ada belajar ilmu agama, meningkatkan pengetahuan tentang Islam dan memperbaiki ibadah dan akhlak, memperbaiki kualitas ibadah dan akhlak kita. Jadi dengan belajar ilmu agama kita tidak hanya meningkatkan kualitas akal kita, tapi meningkatkan kualitas keimanan gitu. Terus yang ketiga ada muhasabah, melakukan introspeksi diri untuk mengetahui kekurangan diri dan memperbaikinya. Jadi muhasabah ini introspeksi ya. Setiap hari itu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita tetap harus introspeksi setiap harinya. Kayak apa kesalahan yang kita buat, apa kekurangan hari ini, dan untuk mencapai kualitas hari esok yang lebih baik. Nah, kita masuk ke pengembangan karakter. Pengembangan karakter di sini bisa contohnya itu ada sabar, syukur, ikhlas, amanah. Jadi sabar ini ya sabar, mampu menghadapi cobaan dengan tenang dan lapang dada. Jadi kan kita di dunia ini tuh tidak hanya belajar, tidak hanya menimba ilmu, tidak hanya kerja gitu kan. Tapi kita juga menghadapi
pertemuan dengan orang-orang. Jadi hablum minannasnya gitu. Dan semua orang itu kan dengan wataknya masing-masing. Jadi kita tetap harus punya sabar, karena sabar itu kan termasuk akhlak terhadap diri sendiri itu, karena seorang muslim itu wajib gitu punya sabar. Terus yang kedua ada syukur. Syukur itu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Jadi kembali kepada kehidupan kita sendiri ya. Tidak hanya menjalani hidup seperti air mengalir gitu. Kita tetap harus ada aja yang kayak cobaan, makanya ada sabar. Ada tantangan, makanya kita harus sabar. Juga ada syukur. Jadi kayak mensyukuri apa yang Allah kasih ke kita. Jadi kayak bukan hanya merendahkan diri kita terus-menerus gitu. Tapi dengan kita mensyukuri apa yang udah kita miliki itu menambah keimanan kita, menambah kepercayaan diri, menambah kayak ini loh kita gitu, dengan apa adanya dan berusaha menjadi lebih baik. Terus ada ikhlas ya, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah semata. Jadi ikhlas di sini tuh dengan ikhlas beribadah, ikhlas belajar. Jadi ikhlas bukan niat duniawi, tapi ikhlas karena Allah gitu. Misalnya kayak ibadah kayak sholat sunnah buat dapat pahala. Ini sholat duha biar bisa rezekinya lancar kayak gitu. Terus kita lanjut ada amanah. Amanah menepati janji dan bertanggung jawab. Jadi kembali kepada kehidupan kita sendiri. Pasti di dunia ini kita punya yang namanya tahapan-tahapan gitu kan. Jadi ada masanya kita memegang amanah gitu. Jadi di hubungan kita dengan manusia itu, misalnya di tempat kerja, di sekolah gitu kan, kita megang OSIS, kita megang jabatan-jabatan gitu. Dengan amanah ini membantu diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Bertanggung jawab, seperti halnya kita amanah ke diri sendiri. Jadi kayak bertanggung jawab kepada diri sendiri, karena kan setiap manusia itu kan khalifah ya. Jadi setiap manusia itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Selain itu, akhlak yang bisa diterapkan kepada diri sendiri adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim. Seseorang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh berarti ia sudah berakhlak mulia pada dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu, maka pasti Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Kayak mulia banget gak sih? Kita cuma belajar, tapi Allah tuh ngemuliain kita sebagai pelajar. Dengan kita belajar aja, Allah bakal mudahin jalan kita ke surga. Nah, ilmu yang wajib dipelajari seorang muslim adalah ilmu agama. Minimal paham dasar-dasar ajaran Islam. Terus kita juga dituntut untuk menimba ilmu duniawi sesuai bidang yang kita sukai. Jadi kayak bukan hanya, maksudnya wajib kita sebagai seorang muslim untuk paham dasar-dasar agama, tapi kita juga boleh kok belajar ilmu-ilmu duniawi kayak mesin, kayak kimia, fisika, biologi, itu yang nantinya juga bakal merujuk kepada kebesaran Allah juga. Jadi kayak ilmu Allah tuh luas. Terus yang kedua ada bekerja keras. Islam sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak menjadi pemalas. Jika seseorang memiliki suatu keinginan, ia dihimbau untuk bekerja keras untuk mewujudkannya. Dalam Islam, bekerja keras bisa disebut berikhtiar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya, bekerja keras, maka pada saat itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Tabrani. Jadi selain menuntut ilmu, kita juga diharuskan untuk berikhtiar. Kita diharuskan untuk, aku lanjut ya. Jadi akhlak kepada diri sendiri itu bisa berupa menuntut ilmu, kerja keras, produktif, kreatif, dan inovatif. Tadi kita lagi bahas bekerja keras ya.
yang bisa disebut berikhtiar. Nah, seharusnya saya diwajibkan, ya emang diharuskan gitu, sebagai seorang muslim ya, bukan hanya seorang muslim sih, sebagai seorang manusia di dunia ini ya, itu gak patut kalau kita yang males-malesan. Maksudnya istirahat boleh, kayak capek boleh, kayak rehat dikit boleh, tapi kalau emang males-malesan terus-terusan, kita harus mempertanyakan diri kita, kayak apa nih, kenapa tentuin lagi goalsnya, tentuin lagi arah tujuannya gitu. Gak mungkin dong kita di dunia ini cuma hidup sekali dengan banyak hal-hal indah. Masa kita sebagai seorang muslim gitu, kita malas-malesan, kan gak ini ya. Terus yang ketiga ada produktif, kreatif, dan inovatif. Jadi selain bekerja keras, Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja cerdas dengan kinerja yang produktif, inovatif, dan kreatif. Orang yang bekerja keras, orang yang bekerja cerdas akan mencari cara agar kinerjanya efisien dan tidak membuang-buang waktu. Contohnya, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, seorang muslim dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungannya, mengembangkan diri, serta menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, contohnya ini nih, kayak kita harus menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan produktif ya. Jadi sebagai seorang muslim, gak baik dong tadi kita malas-malasan. Jadi kita harus menentukan goals kita gitu kan, menentukan tujuan kita nih, kayak tahun ini aku mau kayak gini gitu kan. Selain bekerja keras, kita juga harus kerja cerdas ya. Jadi kayak kerja cerdas biar nggak capek gitu otaknya. Kayak kita harus oh ya, ada teknologi nih, kita manfaatin. Kayak lebih mudah buat dokumen secara via aplikasi ya, daripada tulis tangan kayak dulu. Jadi kayak kita memanfaatkan perkembangan teknologi. Terus kita lanjut lagi ya. Poin terakhir itu ada bertawakal kepada Allah. Seorang muslim tidak hanya menyandarkan usahanya atas kemampuannya sendiri, melainkan juga memasrahkan hasilnya kepada Allah SWT. Usahanya disebut juga tawakal, yaitu mewakilkan dirinya atau memasrahkan dirinya kepada Allah, seperti ayat di dalam Al-Quran. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Jadi, yaudah, setelah apa yang kita usahakan di hari itu gitu kan, di kehidupan kita sepatutnya melepas semuanya. Jadi kayak oke nih, kita udah ngerencanain dari A sampai Z gitu kan, tapi ya siapa yang paling sempurna rencana-rencananya, yang paling sempurna takdirnya itu kan Allah ya. Jadi kayak kita semua pasrah gitu kan ke Allah SWT. Jadi kayak ya udah, ya Allah, kayak aku pengen ini nih gitu kan, tapi kita ya udah dengan berikhtiar, berdoa, kita juga jangan lupa bertawakal, karena yang tahu baik buruknya apa yang kita dapetin itu kan Allah. Terus yang terakhir ada tujuan akhlak-akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dengan mengamalkan akhlak yang baik, seorang muslim akan merasakan ketenangan hati dan kebahagiaan di dunia, serta mendapatkan pahala di akhirat. Yaitu dengan kita punya akhlak kepada diri kita sendiri, itu tenang ya dunia akhirat. Jadi kayak kalau kita punya sabar, kayak cobaan apapun pasti kita laluin, pasti bisa kita laluin. Kita punya syukur apapun yang kita punya, seakan-akan ya udah itu cukup buat kita. Terus yang kedua, menjadi manusia yang lebih baik. Akhlak yang baik akan membentuk pribadi yang lebih baik, lebih beradab, dan lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sebelum tidur, jadi kita membaca doa dulu, kita bersih-bersih dulu nih sebelum tidur. Terus membaca doa, terus sebelum tidur kita dianjurkan untuk muhasabah dulu. Kayak hari ini aku kayak gini nih, oh aku seharusnya gak kayak gini nih gitu. Dan
Itu tuh muhasabah ini yang bikin kita tahu kesalahan kita dan menjadi pribadi yang lebih baik buat esok. Terus kayak pas bangun tidur juga, jadi kayak namanya juga tidur sama bangun tidur gitu kan, itu kan bukan kehendak kita ya. Jadi bisa aja kalau misalnya kita tidur itu tiba-tiba kita meninggal, kan nggak ada yang tahu juga. Itu kan kayak di luar alam bawah sadar kita. Terus saat bekerja atau belajar, atau saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi pas kita belajar, pas kita bekerja, kita mengusahakan yang terbaik gitu kan. Kita berikhtiar, kita bekerja keras. Terus saat berinteraksi dengan orang lain, kita menjaga tutur kata kita, sopan, santun, menghindari perselisihan. Jadi kayak hidup kita pasti bakal aman, damai gitu. Terus kesimpulannya, akhlak terhadap diri sendiri adalah proses yang terus-menerus. Kita perlu berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Akhlak terhadap diri sendiri juga merupakan fondasi penting dalam pengembangan karakter individu yang kuat dan bertanggung jawab, dibantu dengan sikap rajin, hemat, dan istiqomah. Juga sikap-sikap lainnya. Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut, setiap individu mampu mencapai tujuan jangka panjang, menjaga keseimbangan dalam hidup, dan mengelola waktu, energi, serta keuangan secara efektif. Juga membantu setiap proses yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.